kembali bersama Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran tema 4, berbagai jenis pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan di pembelajaran 4. Nah, baik, mari kita lanjutkan ya. Sebelumnya, Bapak mohon maaf, barangkali waktunya agak siang ya atau sore hari pembuatan media ini. Tidak lupa Bapak ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, kemudian memakai masker dan tidak lupa menjaga jarak. Dan yang terakhir, makan makanan yang bergizi ya supaya hidup kita tetap sehat. Baik, mari kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar atau tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini diantaranya kita atau anak-anak dapat menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Sebagaimana kita pelajari yang lalu, sila kedua Pancasila itu atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia diharapkan dapat membangun pendapat pribadi tentang cerita. Nah, baik, kita langsung ke materi pertama ya, anak-anak. Di sini Bapak akan bertanya, apakah ada yang tahu tentang profesi atau pekerjaan pekerjaan seorang dokter? Ya, pasti kita semua sudah mengetahuinya ya. Dokter itu orang yang merawat atau menjaga orang yang merawat atau mengobati orang yang sakit atau biasa kita sebut pasien. Tentu kita atau anak-anak bahkan Bapak sendiri pernah ya dirawat atau ketika sakit itu berkunjung ke dokter. Nah, di sini kita akan mengamati teks bacaan tentang hebatnya dokter kami. Kalau di buku teks anak-anak ada di pembelajaran 4 ya, di tema 4 itu di halaman 68 kalau tidak salah. Balik sambil dibuka bukunya, sambil Bapak bacakan juga teksnya di sini ya. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Ana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Ana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Ana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca,
koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Ana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Ana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Ana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru. Dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, seperti itu ya anak-anak teks tentang hebatnya dokter kami. Dalam cerita tersebut kita tahu ada tokoh atau penokohan yang mana disebutkan yaitu siapa saja coba anak-anak. Ya, betul, dokter anak. Kemudian ada juga ayahku dan ada warga desa setempat. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak Untuk lebih jelasnya, Bapak membuat LKPD atau lembar kegiatan peserta didik tentang catatan atau teks-teks yang harus diisi dari cerita hebatnya dokter ini. Dalam hal ini kita harus bisa menyikapi kebijakan atau menyikapi sikap atau mencontoh sikap yang dilakukan oleh dokter Ana. Dokter Ana ini seorang dokter yang bekerja tanpa mengenal lelah ya, seperti itu. Tidak mengharapkan imbalan semata. Kalau mengharapkan imbalan, sebagaimana kita tahu dari teks tersebut, dokter anak ketika bekerja di kota tentu penghasilannya akan lebih besar kalau diukur dari materi. Sementara beliau berniat pulang ke kampung untuk menggerakkan kesadaran masyarakat tentang hidup bersih. Diawali dengan pengelolaan sampah, kemudian dokter Ana inisiatif inisiatif mengelola sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, hal ini ada kaitannya dengan cerita tentang Edo atau dadu ya pada pembelajaran pembelajaran pertama Bapak telah menyebutkan bahwa ada sikap Edo yang selalu mengejek-ejek dadu ketika di kelas. Hal ini sangat tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh karena ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, agar tercipta ketertiban dan ketentraman, kita harus membuat kesepakatan. Maksud di kesepakatan sini, kita harus membuat kesepakatan atau persetujuan bersama-sama tentang sikap atau perilaku yang baik dan bagus dan yang patut ditiru, maka itu harus kita budayakan. Sementara sikap yang tidak patut ditiru tidak harus kita perlihatkan dan jangan kita tiru. Seperti itu ya. Ini namanya kalau kita buat di kelas ini akan dinamakan atau ini seperti membuat kesepakatan kelas. Nah, pada teks ini Bapak perlihatkan ya, ini tentang teks kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah keputusan yang telah disetujui oleh siswa kelas tersebut. Contohnya, terbentuknya regu piket, pengangkatan ketua kelas, pemilihan sekretaris dan bendahara, serta tata tertib aturan kelas. Nah, seperti itu ya beberapa contoh kesepakatan kelas. Ketika kita siswa kelas 4 dulu waktu kita masih belajar di kelas, kita telah menyepakati kalau regu piket setiap hari Senin dan setiap hari Selasa terus bergantian ya. Kemudian ketika kita ditunjuk menjadi regu piket, kita harus bertanggung jawab menjalankan kesepakatan tersebut. Nah, di bawah ini ada contoh kesepakatan kelas dari aturan atau tata tertib kesepakatan kelas. Di antaranya ada tertib, kemudian jujur, peduli, kemudian berbagi, menghargai, kemudian tepat waktu atau disiplin waktu ya. Selanjutnya ada percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Barangkali anak-anak bisa memberikan contoh dan menuliskannya, kemudian kita bisa di-share di grup WhatsApp ya tentang kesepakatan keluarga. Tentu ini kaitannya dengan keluarga masing-masing ya. Karena kan kita belajarnya masih di rumah. Jadi
kira-kira contoh-contoh apa saja yang telah menjadi kesepakatan di keluarga. Misalkan di keluarga A kesepakatannya seperti ini, keluarga B kesepakatannya seperti ini. Ada yang mau mencontohkan salah satu contoh kesepakatan keluarga? Ya, silakan. Ya, bisa. Misalkan contoh kesepakatan keluarganya yaitu merapikan tempat tidur masing-masing. Boleh ya seperti itu ya. Ini dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan keluarga ya. Seperti itu ya. Selanjutnya silakan isi di LKPD nanti yang akan Bapak share ya atau sudah Bapak ini di WhatsApp group tentang LKPD atau lembar kegiatan peserta didik untuk latihan-latihan dalam menunjang pembelajaran keempat ini. Sekian media pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.